I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Sorotan selanjutnya, saudara, polisi menahan tersangka kasus rasisme Ambrosius Nababan selama 20 hari. Ambrosius diduga terlibat ujaran rasial kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Penahanan dilakukan mulai hari ini di Bareskrim Polri setelah keluar surat dari Direktorat Tindak Pidana Siber. Penyidikan lanjutan dilakukan Polri setelah sempat memanggil ahli. Polri menjamin penyidikan dilakukan transparan dan akuntabel. Dan juga ditandatangani 27 Februari sampai dengan tanggal 27 Januari sampai dengan 15 Februari. Jadi 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus rasisme, Ambrosius Nababan ditangkap penyidik Bareskrim Polri Selasa sore. Penangkapan dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa Ambrosius pada Senin lalu. DPR Papua akan mengawal proses hukum Ambrosius Nababan dan siap menyediakan kuasa hukum untuk Natalius Pigai. DPR Papua meminta warga tidak terprovokasi karena kasusnya akan terus dikawal hingga tuntas. Mereka juga menegaskan kasus rasisme tidak boleh terulang. Pengacara untuk mendampingi Natalius Pigai nanti kalau beliau mengadukan kepada pihak berwajib, dan kita akan menyiapkan pengacaranya dan kita akan membiayai itu. Itu membuktikan bahwa kami Forkompinda ini serius menyelesaikan masalah ini. Sehingga sekali lagi kita minta untuk semua komponen masyarakat yang ada di Papua untuk tenang, tidak usah membuat aksi-aksi yang tidak akan merugikan kita sendiri. Kasus rasisme juga menjadi perhatian Badan Musyawarah Papua dan Papua Barat. Masyarakat diminta mempercayakan sepenuhnya kasus ini ke polisi dan pengungkapan kasus hukumnya. Kami percaya, karena dari caption itulah yang kemudian diambil oleh saudara Nababan, diedarkan lagi. Jadi baik yang membuat, baik yang mengedarkan, kami minta kepolisian untuk lewat cybernya menangkap semua pelaku supaya di negara ini tidak ada rasisme lagi. Dan jadi penegakan hukum harus dilaksanakan, karena itu kita mendukung keputusan pemerintah lewat Kapolri untuk kasus rasisme. Kami sudah bersama dengan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Selamat sore Pak Pigai. Selamat sore. Baik. Cindy. Pak Pigai, atas kasus rasialisme yang kemudian menyasar kepada Anda betul tidak pernah melaporkan kasus ini? Saya boleh buka ya. Masker dulu ya? Ya, silakan Pak Pigai. Karena saya sendirian. Baik, terima kasih Cindy. Kasus rasialisme ya, atau ujaran kebencian berbasis kepada ras. Itu bukan hal baru, Cindy. Tapi itu sudah berlangsung cukup lama. Pertama kali di Indonesia itu dimulai ketika Badan BPUPKI tahun 1945, mereka bersidang, itu Muhammad Hatta menyatakan bahwa negara yang kita dirikan itu sebaiknya Melayu saja. Jangan melibatkan Papua, karena secara antropologi ragawi dan etnobiologisnya berbeda, karena itu masa depan Indonesia akan menghadapi problem kebangsaan. Itu tahun 1945. Lalu tahun 1970-an itu
pendiri CSIS Ali Murtopo pernah mengatakan orang Papua cari kalau mau hidup di Pulau Pasifik. Tahun 80-an Gubernur Jawa Tengah mengusir orang Papua. Tahun 99 itu Jenderal Hendro Priyono mengatakan memindahkan 2 juta orang Papua ke Sulawesi Utara. Tahun 2015 Gubernur Daerah Istimewa mengusir orang Papua. 2016 Luhut Binsar Panjaitan menyatakan orang Papua hidup di Pasifik saja. Karena itu, maka ujaran-ujaran kebencian berbasis rasialisme di Indonesia, khususnya terhadap saya itu hampir kalau dihitung itu mencapai jutaan. Oke, tapi karena itulah maka apa yang diucapkan oleh Ambrosius Nababan itu bukan cuma dia sendiri, tapi cukup banyak orang yang menyampaikan hal yang sama. Maaf saya potong Pak Pigai, maaf saya potong. Ini kita berbicara masih dalam konteks ketika Anda menjadi sasaran rasialisme yang kemudian sekarang sudah diproses oleh pihak kepolisian. Pertanyaan saya tadi adalah apakah Anda memang tidak pernah melaporkan kasus ini karena dia menyasar Anda secara pribadi? Betul Cindy, oleh karena itu maka saya memandang bahwa ujaran kebencian bagi saya itu hal yang biasa. Maka saya sama sekali tidak membaca secara utuh ujarannya. Dan saya tidak pernah berkeinginan dan bermaksud melaporkan yang bersangkutan kepada kepolisian. Tetapi ingat, berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang rasisme, itu serangan kepada rasisme itu bisa individu natalis, tapi juga bisa komunitasnya natalis. Maka orang Papua sudah pasti tersinggung karena ada memori apasionis. Memori derita karena adanya Papuafobia dan rasisme. Karena itu mungkin orang Papua yang melaporkan, jadi bukan saya. Pak Pigai mengenal pihak yang melaporkan ini? Saya sama sekali tidak mengenal, sama sekali tidak pernah telepon. Dan ingat bahwa ketika berita-berita di media nasional keluar, baru saya tahu tanggal 24 siang, baru saya tahu. Sementara berita-berita di nasional itu 23 sudah beredar. Jadi sama sekali saya tidak tahu, saya tidak mengenal Ambrosius. Saya juga tidak terlalu baca utuh tentang postingannya. Karena itu saya bukan pihak yang memiliki relasi hukum dalam konteks ini, tapi ini urusan hukum antara yang bersangkutan dengan rakyat Papua. Pak Pigai, saat ini kan sudah ditangani oleh polisi. Tadi Pak Pigai juga menyatakan sama sekali tidak pernah ada berpikir untuk memenjarakan orang terkait dengan hal-hal seperti ini. Ketika ini sudah ditangani oleh polisi, apa tanggapan Anda soal kasus yang kemudian soal rasialisme dan melibatkan Ambrosius Nababan ini? Ya, karena saya putra Papua, saya orang Papua, saya bangsa Melanesia. Karena itu orang Papua merasa tersakiti, maka saya sudah pasti menjadi bagian dari mereka. Maka hari ini saya sudah memberi apresiasi kepada rakyat Papua yang melaporkan kepada yang bersangkutan, baik itu pemerintah, baik itu organisasi masyarakat maupun juga masyarakat. Kemudian kepolisian dengan konsep presisi yang digagas oleh Kapolri baru, saya tentu memberi apresiasi. Ini angin baru adanya keadilan bagi semua orang di Indonesia. Baik yang mencari keadilan, orang-orang lemah, maupun juga orang yang komunitas besar yang merasa tidak adil di Indonesia adalah kelompok Islam. Adanya kelompok Islam mengalami penderitaan juga di Indonesia. Kita kembali ke konteks Pak Pigai. Karena itu menurut saya mengapresiasi karena ketika Ono mengatakan menggunakan konsep presisi. Konsep presisi itu adalah gagasan Kapolri yang baru. Maka akan penghargaan kepada Kapolri. Tetapi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Karena saya pembela kemanusiaan. Tentu harus tolong jaga di dalam koridor ekspresi kebebasan. Koridor hak asasi manusia. Koridor nama baik, inviolabilitas. Yaitu menjaga nama baik dan citra. Yang bersangkutan juga tolong dijaga. Meskipun dia jahat, tetapi bukan dialah satu-satunya yang jahat.
menurut saya ini sistem kolektif rasisme kolektif di Indonesia yang berlangsung lama. Sejak tahun 70-an sampai dengan sekarang. Tapi Guy, jadi karena tadi Anda di awal sudah menyatakan bahwa saya tidak pernah berpikir untuk bisa untuk memenjarakan orang. Kemudian kasus ini sedang ditangani oleh polisi, pasti ada konsekuensi hukumnya karena sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi harapan Anda seperti apa terkait dengan kasus yang menyasar Anda ini? Rasialisme yang menyasar Anda. Polisi pasti profesional, objektif, imparsial, berbasis Perkap nomor 8 tahun 2009 ya. Tetapi di sisi lain hak Ambrosius juga harus jaga. Kemudian di sisi lain warga orang Papua yang menderita ini pun tidak boleh hanya selesai dengan Ambrosius saja, tetapi juga harus diselesaikan secara sistemik. Maka saya meminta Ambrosius dia harus menjadi whistleblower karena dia bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar gerakan dan satu skenario sistematis rasialisme di Indonesia. Baik, Pak Pigai. Saya pikir itu. Kita serahkan nanti pada polisi untuk bisa mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih Pak Natalius Pigai telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Menurut saya makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yang tertulis di lambang burung Garuda ya, yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sotasoma ya. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau menurut saya sendiri makna Bhinneka Tunggal Ika itu sangat krusial ya, karena kan kalau dari segi budaya, dari segi bangsa juga kan Indonesia kan kita tahu kan pluralisme tuh, berbeda-beda itu kan juga dari proklamator kita juga ngambil Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu dasar negara, semboyan dasar negara itu juga nggak main-main karena kan udah ada di salah satu kitab Majapahit itu Sotasoma yang mana itu dijelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mana Warma yang mana berbeda-beda tetapi tetap satu jua, udah mulai dari zaman dulu jadi masih kita gunakan sampai sekarang. Jadi menurut saya makna Bhinneka Tunggal Ika ya krusial, dan memang pemilihan Bhinneka Tunggal Ika untuk masyarakat pluralisme Indonesia juga sangat relevan sampai sekarang. Menurut hemat saya terkait arti Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama adalah salah satu simpul atau salah satu pengikat bagi warga negara atau para pribumi Indonesia terkait perbedaan entah itu suku, entah itu ras atau apapun itu yang membuat sebuah simpul persatuan bagi Indonesia itu sendiri. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah semangat yang ditujukan untuk persatuan Indonesia yang dulu ketika kita mengalami era kolonialisme dan imperialisme sebagai tali pengikat kita untuk melawan kolonialisme dan imperialisme itu sendiri. Kalau sekarang adalah untuk mengemban salah satu tugas kita sebagai rakyat untuk mensejahterakan dan mewujudkan apa yang dicita-citakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tunggal Ika menurut saya adalah sebuah semboyan negara Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya seluruh warga Indonesia harus saling toleransi satu sama lain agar tidak terjadi perpecahan. Mengapa Indonesia harus ada toleransi? Karena Indonesia juga terdiri dari keberagaman suku, ras, budaya, dan keagamaan. Untuk itu, toleransi sangat diperlukan karena agar Indonesia tetap menjadi negara satu kesatuan dan negara yang tidak terpecah belah. Menurut pendapat saya, arti dari Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan lambang dari burung Garuda Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga menggambarkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya yang sangat beragam. Untuk yang baru-baru ini ya yang sempat viral di mana pernyataan dari Bapak Edi Mulyadi ya, yang melalui media itu yang terkait melalui konferensi persnya tentang pemindahan ibu kota, yang mana pada saat itu beliau menyampaikan bahwa menolak dengan pemindahan ibu kota dengan
menyatakan bahwa Kalimantan adalah tempat cenderung anak, sehingga dengan pernyataan itu membuat warga Kalimantan merasa tidak terima dan melaporkan apa yang disampaikan tersebut. Pertama yang saya ketahui yang lagi viral belakangan ini ya, kemarin tuh saya baca di Twitter ramai, di Instagram juga, itu tentang penolakan pembangunan gereja yang ada di daerah Gresik kalau nggak salah, Gresik atau Surabaya. Nah itu kan di sini kan menjadi sedikit lucu aja, karena kita sudah semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dan juga yang mana kita sebagai bangsa Indonesia harusnya kan mendukung tuh pembangunan rumah ibadah agama apapun deh. Nah kenapa kok di sini yang sedikit disudutkan agama, salah satu agama yang mana jangankan membangun rumah ibadah mereka deh, melakukan ibadahnya aja kadang juga masih dilarang dan sebagainya. Nah ini kan juga bertolak belakang dengan makna tadi. Itu dari Bhinneka Tunggal Ika, dan juga kemudian lucunya lagi dari kalau sekarang ngomong era sekarang netizen gitu, kalau ngomong di media sosial mereka itu asal ngomong aja, nggak tahu akar permasalahannya dulu tuh. Kenapa kok ada penolakan, kenapa kok tiba-tiba masalahnya muncul seperti ini. Mereka nggak ngulik dulu permasalahannya kayak gimana, latar belakangnya kayak gimana, asal nimbrung aja tanpa tahu pokok bahasannya. Jadi pokok asal yang penting viral, ramai dan dikenal gitu aja. Itu dari yang lagi ramai sekarang. Kemudian kalau isu rasisme yang dialami, mungkin bukan saya yang ngalami, tapi mungkin ada teman saya, walaupun ya konteksnya itu bercanda ya, mungkin juga teman-teman sekalian juga paham ya, kalau di tongkrongan mungkin kan kalau ada yang mungkin agamanya beda, kemudian ada yang sukunya beda, agak sedikit dibedakan lah guyonan, tapi kan ya walaupun itu konteksnya guyonan dan sama-sama mengerti dan juga konteksnya fun gitu, menurut saya juga kurang pas aja. Kalau isu rasisme di media sosial yang pernah saya jumpai akhir-akhir ini adalah ya balik lagi isu rasisme yang masih terus terjadi di lingkungan kita sebenarnya di Indonesia, yaitu di wilayah Papua. Banyak kawan-kawan kita di sana yang didiskriminasi lewat kulitnya, lewat perbedaan cara berbudayanya, culture-nya yang berbeda, didiskriminasi lewat itu. Karena memang di sana secara geografis jauh dari Jawa, jauh dari ibu kota, memang jauh dari peradaban yang memang sudah settle lah. Namun tidak boleh seperti itu, karena ketika kita menghendaki sebuah manusia, bagaimanapun wujud manusia itu, meskipun kulitnya hitam, putih, dan bentuk rambutnya bagaimanapun, atau secara fisik manusianya itu berbeda sekali dengan kita tidak boleh mendiskriminasi ataupun sampai rasis dengan beliau, dengan salah satu manusia tersebut, karena memang sejatinya manusia menghargai manusia secara seutuhnya. Jadi kalau pertanyaannya adalah tentang isu rasisme yang akhir-akhir ini saya temui di media sosial, ya balik lagi dengan isu lama tentang rasisme, yaitu di Papua. Yang saya dengar akhir-akhir ini tentang perpindahan agama, Kak, di mana ada seorang non-muslim berpindah agama ke dalam muslim, itu mendapat dukungan dan semangat. Tetapi malah sebaliknya, yang dari agama muslim berpindah ke agama non-muslim mendapat ujaran kebencian, bahkan ada yang sampai diteror, Kak. Padahal di Indonesia sendiri warganya dibebaskan untuk memeluk agama apapun tergantung keyakinan dan keinginan masing-masing. Dan di Indonesia juga tidak ada ketentuan untuk memeluk agama A ataupun agama B, Kak. Itu yang saya dengar akhir-akhir ini, Kak. Kasus rasisme seperti pelaksanaan IYC pada tahun 2021, di mana salah satu supporter berperilaku rasisme dan juga terdapat beberapa korban dari perilaku rasisme tersebut. Tidak hanya melakukan rasisme, tetapi juga supporter ini juga menuliskan kata-kata yang tidak pantas dan tidak layak di dalam media sosial. Upaya meminimalisir yaitu memberikan pendidikan kepada anak tentang perbedaan tentang ras suku yang ada di Indonesia, sehingga anak-anak itu mengenal tentang keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh ras tertentu, sehingga jangan menyalahkan sukunya tetapi atas perbuatannya.
menurut Bapak? Kalau menurut saya, karena kita ngomongnya di pendidikan, karena kita juga di instansi pendidikan, menurut saya pendidikan paling dasar dari basic. Mungkin dari pendidikan dari orang tuanya dulu, mungkin dipahamkan, jadi nggak cuman dikenalkan atau disosialisasikan dengan contoh kalau kita bicara agama dan suku, nggak disosiasikan dengan satu agama saja dan suku saja. Nanti jadi bisa kita jabarkan, oh kalau agama ini seperti ini, walaupun beda dengan kita harus menghargai. Kemudian untuk suku yang ini sama, walaupun agak beda dari segi bahasa, logat, dan mungkin dari segi fisik juga, kita juga tetap harus menghargai dan saling menghormati, saling bahu-bahu lah. Terus satu, kemudian di dunia pendidikannya juga bisa dimasukkan, diselipkan di kurikulum-kurikulum tuh. Apalagi sekarang kan kita kalau di dunia pendidikan ada kurikulum merdeka dan juga muatan lokal tuh. Jadi bisa disisipkan di masing-masing mata pelajaran. Mungkin kalau dari segi Bhinneka Tunggal Ikaan, kalau di pelajaran di pendidikan mungkin masuknya lebih ranah pendidikan kewarganegaraan ya, PKN atau HKN. Tapi kalau kita ngomong kehidupan berbangsa kan nggak harus mata pelajaran tertentu aja yang menjelaskan, bisa di situ mungkin sejarah, bisa juga kemudian mungkin dari bahasa Indonesia bisa dimasukkan di materinya, di penjelasannya. Jadi menurut saya paling basic itu memang dari sosialisasi awal. Rasisme berinti pada sebuah tidak keikhlasan atau tidak kemampuan manusia untuk menerima keberbedaan. Entah itu perbedaan kulit, warna kulit, perbedaan suku, perbedaan ras, dan apapun itu. Yang jadi sebuah hal untuk mengikat itu, kita punya yang namanya Pancasila, kita punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu simpul di mana masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia itu mampu untuk mengilhami sebuah perbedaan. Itu adalah hal yang mampu menjadikan Indonesia itu lebih maju. Jadi artinya perbedaan itu tidak dimaknai sebagai sebuah hal yang negatif, melainkan sebuah hal yang positif agar manusia dapat berkembang secara banyak varian. Jadi intinya manusia ketika seragam, pikiran yang seragam pun tidak maksimal untuk sebagai kalangan mahasiswa ya. Ketika mahasiswa punya pikiran yang seragam, itu pun sedikit dikritik oleh dosennya. Apalagi manusia dengan karakter yang berbeda, suku, ras, dan budaya yang berbeda, itu salah satu jadi poin penting bagi Indonesia bahwa perbedaan yang ada di Indonesia menjadi sebuah hal yang harus dijunjung tinggi sebagai nilai persatuan. Selain undang-undang dan selain Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus menumbuhkan yang namanya rasa nasionalisme. Jadi nasionalisme Indonesia itu tentu berbeda jauh dengan nasionalisme yang ada di Eropa. Makanya nasionalisme ketimuran itu adalah nasionalisme yang mampu mengikat seluruh rakyat atau komponen rakyat di Indonesia sebagai satu persatuan yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digagas oleh Bung Karno. Jadi upaya yang seharusnya kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran tentang memaknai perbedaan itu bukanlah sebuah hal yang negatif pertama. Kedua, memaknai perbedaan atau keberbedaan itu sebagai hal yang lumrah terjadi. Memang manusia dilahirkan pasti berbeda dengan manusia-manusia lain. Dan yang ketiga adalah kita harus menumbuhkan apa yang namanya nasionalisme. Jadi nasionalisme itu adalah sebuah paham kebangsaan tentang bagaimana kita menjadi seorang manusia yang cinta tanah air dan juga cinta terhadap bagaimana kelangsungan hidup manusia. Jadi itu yang bisa kita upayakan untuk istilahnya meminimalisir rasisme yang terjadi di Indonesia. Cara untuk mengurangi rasisme di masyarakat itu dengan cara tidak memilah-memilih teman berdasarkan agama, suku, dan kepercayaan. Dan juga meningkatkan toleransi antara suku, agama, dan ras, budaya juga, dan juga saling meningkatkan kehormatan antara suku, budaya, ras maupun keagamaan lainnya. Menurut pendapat saya, upaya untuk mengatasi kasus rasisme pada pelaksanaan IIK tahun 2021 ya, yang pertama itu pemerintah harus ikut menangani masalah tersebut, di mana pemerintah mempunyai kebijakan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada para supporter yang telah melakukan rasisme tersebut.
Dan juga pemerintah juga bisa memberikan himbauan kepada para supporter yang telah melakukan rasisme tersebut sehingga tidak terjadi kembali kasus rasisme yang seperti itu di tahun-tahun berikutnya.